Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning, my student. How are you today? I hope all of you are good condition. Okay, before we start our lesson, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will learning in unit 5. We will learn about fairy tales. What about fairy tales? Ya, fairy tales itu adalah dongeng ya. Nah, hari ini kita akan belajar dongeng. Nah, dalam dongeng ini dongeng nanti yang akan Ustazah tayangkan. Dongeng ini adalah berkisah tentang ada gadis berambut keemas-emasan dan 3 beruang. Nah, dan 3 beruang dan benda-benda yang ada di rumah beruang tersebut itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, ya. Nah, silahkan sebelum antum simak nanti dongengnya, antum perhatikan terlebih dahulu. You can look at your book on page 54. Oke, silakan antum buka di halaman 54. Antum perhatikan di text 1 itu nomor 1 sampai nomor 16. Antum perhatikan itu ada benda dan 3 beruang. Nah, yang pertama ada beruang nomor 1, 2, dan 3. Antum perhatikan itu ada big bear, middle size bear, and little bear. Nah, itu ada beruang besar, beruang sedang, dan beruang kecil. Nah, hari ini kita akan belajar size atau ukuran. Nah, ada big, middle size, and little. Nah, nanti di dalam cerita tersebut juga ada ya. Dan nomor 4, 5, dan 6 itu ada bowl, ada mangkok. Ukurannya juga ada 3, ada big, middle size, and little. Ada kursi besar, sedang, dan kecil. Ada tempat tidur, big bed, middle size bed, and little bed. Nah, antum perhatikan nanti di dongeng yang akan Ustazah tayangkan. Sebelum antum melihat dongeng tersebut, jadi antum perhatikan dulu, betul nggak sih di dalam cerita tersebut ada ketiga ukuran ini, ya. Dan satu hal yang akan ditekankan dari dongeng tersebut adalah selain memang di dalam dongeng tersebut ada beberapa benda yang mempunyai 3 ukuran. Nah, dongeng ini kan berarti kejadian atau cerita di masa lampau atau cerita yang sudah terjadi. Nah, antum perhatikan kembali juga di dalam dongeng tersebut itu ada kata kerja atau verb to atau past tense di dalam dongeng tersebut, ya. Silahkan antum perhatikan juga ya dongeng tersebut itu ya. Jadi yang pertama silahkan antum perhatikan ada 3 ukuran di dalam dongeng tersebut, ya. Ada 3 ukuran benda dalam dongeng tersebut. Terus yang kedua adalah perhatikan juga kata kerja atau kata kerja kedua atau verb to atau past tense dalam cerita tersebut. Oke, sudah ya. Once upon a time there was a little girl. Her name was Goldilocks. She had golden hair. One day Goldilocks was walking in the forest. She saw a house and knocked on the door. She went inside. Nobody was there. Goldilocks saw 3 bowls on the table. She was hungry. This porridge is too hot. This porridge is too cold. This porridge is just right. Goldilocks ate all the porridge. Goldilocks was tired now. This chair is too big. This chair is too big too. This chair is just right. But the chair broke. Goldilocks was very tired.
She went upstairs. This bed is too hard. This bed is too soft. This bed is just right. Soon the bears came home. Someone's been eating my porridge, Said Daddy Bear. Someone's been eating my porridge, said Mummy Bear. Someone's been eating my porridge, and it's all gone, Said Baby Bear. Someone's been sitting on my chair, Said Daddy Bear. Someone's been sitting on my chair, said Mummy Bear. Someone's been sitting on my chair, and it's broken, Said Baby Bear. Someone's been sleeping in my bed, Said Daddy Bear. Someone's been sleeping in my bed, said Mummy Bear. Someone's been sleeping in my bed, and she's still there, Said Baby Bear. Goldilocks woke up and saw the 3 bears. Help! She ran downstairs and into the forest. She never came back again. Oke, berikutnya Antum perhatikan. Nah, gambar ini Ustazah ambil dari cerita tadi ya, tentang gadis berambut keemas-emasan dan 3 beruang. Antum perhatikan. Nah, di sini ada benda ya. Benda yang punya 3 ukuran. Yang pertama adalah mangkok atau bowls. Bowls ini mempunyai 3 ukuran. Antum perhatikan. Ukurannya beda ya. Ada yang besar, sedang, dan kecil. Big, middle size, and little. Di gambar kedua adalah, untuk perhatikan, di sini ada kursi atau chair. Nah, ini juga ada 3 ukuran. Ada big, middle size, and little. Yang ketiga, ini benda yang punya 3 ukuran juga, yang terdapat dalam cerita tersebut. Ada tempat tidur atau bed. Ada big, middle size, and little. Ya. Dan yang terakhir adalah beruang. Nah, beruang ini punya 3 ukuran ya. Ada yang besar ini ayahnya atau bapaknya ya. Terus ada yang sedang, middle size. Middle size ini ibunya. Nah, yang terakhir adalah little bird atau beruang kecil, dan ini anaknya ya. Jadi keempat gambar ini adalah menunjukkan ukuran-ukuran ya. Ada 3 ukuran di dalam cerita tersebut. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan ya. Kesimpulannya bisa antum buka di halaman 55 di text 3. Nah, antum perhatikan ya, ada big bear, ada ada beruang, ada bowl, ada chair and bed. Nah, ini punya 3 ukuran. Nah, di sini juga di bawahnya ada someone has been eating my forage. Forage itu bubur ya. Jadi seseorang telah memakan bubur saya. Jadi di dalam cerita tersebut si gadis kerambut emas-emasan tersebut dia memakan dan menggunakan benda-benda yang ada di rumah beruang tersebut ya. Nah, someone has been eating my forage. Seseorang telah memakan bubur saya gitu. Dan seseorang telah memakan bubur saya juga. Dan and has eating it all up. Dan memakannya semua. Someone has been sitting in my chair. Seseorang telah menduduki kursi saya ya. Someone has been sitting in my chair too. Seseorang telah menduduki kursi saya juga. And it's all broken. Dan semuanya rusak. Tetapi dalam cerita tersebut tidak semuanya rusak ya. Cuma 1 yang rusak ya. Oke, someone has been sleeping in my bed. Seseorang telah
meniduri tempat tidurku. Someone has been sleeping in my bed too. Seseorang telah meniduri tempat tidurku juga. And she's still there. Dan dia masih berada di situ ya. Jadi dalam cerita tersebut ketahuan ya, jadi siapa yang melakukan kejadian tersebut gitu kan. Ada yang sudah memakan bubur sampai habis, terus menduduki kursi dan sampai rusak kursi tersebut, meniduri kasur, dan akhirnya ketahuan bahwa siapa yang melakukan tersebut. Dia adalah Goldilocks. Oke, untuk materinya cukup sampai sini. Setelah ini tugasnya adalah silahkan antum catat kata yang menunjukkan past tense atau kata kerja kedua, verb to ya. Silahkan antum catat di kertas antum past tense yang terdapat di dalam cerita tersebut. Oke, good luck.